kenapa aku bergabung di dunia politik sebagai seorang wanita ya? Karena kalau kita lihat keterlibatan partisipasi kaum wanita di dunia politik Indonesia itu masih sangat-sangat minim gitu. Halo Precious Mom, saya Jen, host dari Precious Mom Podcast. Kali ini kita ketemu lagi nih sama Miss Dira. Halo Miss Dira. Mau tahu dong kalau kegiatan Yayasan Positive Youth Development itu ngapain aja sih biasanya? Jadi kita tuh sering melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan itu ada yang sifatnya reguler dan juga khusus untuk corporate maupun instansi pemerintahan kayak gitu. Nah kalau untuk yang kelas-kelas yang reguler atau intensif itu umumnya untuk anak-anak ya. Anak-anak, remaja, dewasa juga bisa dengan langsung datang ke gedung kelas kami gitu. Jadi itu tuh belajar public speaking Betul ya? banget, belajar public speaking dimulai dari toddlers, anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, atau mungkin orang-orang para eksekutif muda gitu kan, orang-orang dewasa yang ingin meningkatkan skill public speakingnya untuk negotiation dan juga diplomation dalam mencapai win-win solution kayak gitu. Kalau untuk anak nih, saya cukup tertarik kan anak aku juga SD ya, kelas 4 gitu. Apa sih perbedaannya anak yang ikut dengan public speaking dengan anak yang belum ikut public speaking? Iya, pasti beda banget ya dari rasa keberanian dan percaya diri gitu. Kalau misalnya Cijen sering lihat gitu ya dalam kehidupan sehari-hari banyak banget loh kasus-kasus pembulian yang dibully sama temen-temennya di sekolah. Dan kalau misalnya kita kurang kuat gitu ya untuk bisa menanggapi aksi bullying gitu, itu tuh bisa jadinya berdampak ke bunuh diri gitu kan. Atau mungkin kita jadi kurang percaya diri gitu. Tapi yang paling parah itu adalah kasus bunuh diri ya diakibatkan karena bullying di sekitar lingkungan sekitarnya gitu. Aku baru juga ya ternyata public speaking itu bisa untuk menanggapi bullying juga. Betul. Kalau yang aku alamin itu kayaknya lebih kayak aku punya pendapat, misalnya punya pendapat sesuatu nih. Terus kayaknya nggak bisa cara ngomongnya, terus orangnya mungkin belum dapat poinnya, terus langsung kayak enggak, langsung ditolak. Nah itu juga ngaruh kali ya? Itu ngaruh kalau untuk di dunia bisnis gitu. Negosiasi itu ya. Makanya kalau untuk para eksekutif muda atau para pengusaha itu penting banget ya untuk memiliki skill komunikasi yang baik karena kita tentunya setiap hari itu melakukan negosiasi, kita juga berdiplomasi gitu kan, dan tentunya nanti outputnya itu adalah yang win-win solution, enak di pihak pertama, enak di pihak kedua, jadi enak gitu kan, sama-sama enak kayak gitu. Kayaknya kalau skill komunikasi pasti Mampreneur di rumah juga setuju ya. Kalau skill komunikasi itu bahkan untuk suami, Iya, bener banget. untuk mertua, untuk maksudnya orang-orang di sekitar juga memang perlu ya. Iya, karena kalau misalnya kita make a deal itu tuh nggak cuma sekedar urusan bisnis aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga, misalnya dalam rumah tangga gitu kan, ketika ada sesuatu yang sifatnya clash gitu, gimana nih, pasti kan kita harus bernegosiasi dengan suami kita gitu kan. Dan aku senang banget sih dari tadi Miss Dira tuh ngomongnya gimana nih caranya supaya win-win solution, jadi supaya dua-dua sama enak gitu ya, ketemu di tengah gitu. Iya, betul banget kayak gitu. Wow. Terus saya mau tahu juga dong kalau kegiatannya Miss Dira nih, yang kan kemarin kita sempat bahas ya di podcast sebelumnya bahwa berhubungan dengan orang-orang pemerintah, pemangku jabatan. Nah, boleh nggak ceritain se-fruit kegiatannya Miss Dira ini? Kalau aku setiap hari sih pastinya sering banget meeting gitu kan, meeting karena tadi aku jelasin sebelumnya kalau aku ikut banyak kegiatan gitu kan, jadi simpul sosial aku tuh banyak, entah itu simpul sosial yang sifatnya itu di instansi pemerintahan gitu kan, atau mungkin untuk pendidikan, dan juga di dunia bisnis dan komunitas atau NGO untuk kita pengabdian ke masyarakat kayak gitu. Kalau mompreneur yang belum tahu juga, kita itu berdua sama-sama anggota dari BNI North Star ya. Jadi kita proud member BNI. Nah, boleh dong bagi apa nih indahnya gitu di BNI ini juga? Oke, jadi kalau misalnya aku sharing tentang salah satu komunitas bisnis Iya, network komunitas bisnis ya. internasional gitu kan. Sebenarnya mungkin komunitas bisnis tuh banyak ya, tapi kalau misalnya kita mau cari komunitas bisnis yang benar-benar
dia classy, elegan, terus kayak klasifikasi bisnisnya itu berbeda-beda, signifikan gitu ya. Itu adalah ya Business Network International gitu kan. Karena Iya, kita mau cari klasifikasi bisnis di bidang apapun gitu kan untuk bisa mensupport bisnisnya kita itu ada gitu. Dari mulai advertising, marketing gitu kan, branding, kontraktor, kontraktor itu semuanya ada arsitek gitu kan. ya, Iya. Jadi betul. saling melengkapi untuk bisa mendukung kegiatan bisnis kita kayak Iya gitu. iya, ini nggak apa-apa ya jadi bahas sedikit lebih mendalam Ya tentang, it's okay. BNI ya Ya it's gitu. okay. Yang aku rasain juga memang positif banget ya, jadi kita itu sama-sama didukung lah, supaya untuk bisa mencapai potensi bisnis kita yang terbaik, Iya bener ya. benar. Kalau kita misalnya butuh referral, dikenalin ke hotel apa, mau ke teman mana gitu ya, Iya. atau pemilik perusahaan apa, itu langsung cepet banget ya Miss Dira ya. Iya. Jadi selain klasifikasi bisnisnya lebih spesifik dan berbeda satu sama lain, itu juga sistemnya referral kan ya. Jadi Betul. kalau misalnya kita butuh apa ya kita bisa dikenalkan sama klien yang kita butuhin kayak gitu. Dan mereka tuh nggak ada yang sibuk, "Aduh gue harus dapat bagian, gue harus dapat Iya komisi," atau gitu. apapun ya. Karena ini no commission ya. Yes yes. Jadi givers gain, kita memberikan kebaikan, nanti kita juga akan menuai kebaikan dari Yes, apa yang betul telah kita betul. lakukan kayak gitu. Terus, udah gitu, di yang North Star sendiri nih, kan kita tuh ada 58 member ya, Iya. cukup banyak juga dan Miss Dira salah satunya public speaking, dan aku juga podcaster gitu, kayak, oh iya bener ya ternyata kita banyak ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang maksudnya level berpikirnya tuh bukan seperti pegawai ya Iya kasarnya ya, maaf. betul. Maksudnya lebih kayak, sebagai pemilik bisnis nih harus ngapain, fokus apa yang harus kita lakukan. Nah itu tuh senengnya ya, dan aku bayangin Miss Dira itu bukan cuman di BNI aja, bahkan dia ada di HIPMI juga yang aku Iya. lihat ya, terus ada lagi di Kadin pemerintahan ya. itu ya, Kadin ya. Wow luar Dan biasa banget. kepolitikan juga sih ya. Nah kalau yang politik itu gimana sih? Maksudnya kok bisa ya sampai berhubungan langsung, selain yang simpel tadi ya yang Miss Dira bilang gitu, cara koneksi dengan merekanya, cara berhubungan dengan merekanya, jalin sosialnya seperti apa gitu. Aku penasaran banget. Kalau untuk dunia politik, kenapa aku bergabung di dunia politik sebagai seorang wanita ya? Karena kalau kita lihat keterlibatan partisipasi kaum wanita di dunia politik Indonesia itu masih sangat-sangat minim gitu kan. Karena minimnya keterlibatan para wanita di perpolitikan, maka setiap partai politik itu membuat sebuah kebijakan kalau harus ada persentase wanitanya gitu kan, kayak Ada gitu. minimalnya ya kalau nggak Iya, salah ya. minimal persentasenya gitu kan di politik. Kenapa ada sampai kebijakan seperti itu? Karena saking minimnya keterlibatan wanita di perpolitikan Indonesia. Kenapa sih sampai politik itu apa ya kayak masih tabu gitu untuk wanita? Iya Mungkin kan betul. kalau di Indonesia kita masih mungkin ya mencium-cium sistem patriarki yang mungkin dibuat di masa lalu gitu. Kalau wanita tidak memiliki kapasitas diri untuk bisa masuk ke dunia Padahal salah politik banget gitu, ya lihat Miss salah Dira. banget gitu. Jadi Iya 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 buat iya. Mom Precious yang sedang melihat podcast kita, kita sebagai wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria. Yes. Tapi tentunya kita harus memiliki kapasitas yang baik dulu nih. Kita harus memiliki kapasitas sosial yang baik dan tentunya memiliki value diri agar dimanapun kita berada, kita memiliki eksistensi dan bisa diapresiasi oleh teman-teman sekitar kita kayak gitu. Mantep banget Miss Dira. Nah aku mau ngebahas sedikit yang tadi nih, soal, ternyata Miss Dira itu punya anak angkat. Wah luar Oh biasa banget iya aku ya. bilang, kok bisa gitu, awalnya, gimana, terus ada anak angkatnya berapa, mungkin yang bisa disebutkan yang paling berkesan gitu buat Miss Oke. Dira? Kalau sebenarnya anak asuh aku di yayasan itu banyak ya gitu. Tapi untuk beberapa saat ini aku memiliki beberapa anak angkat gitu kan yang memang aku cintai sepenuh hati seperti Luar biasa. anak sendiri kayak gitu. Tapi kalau untuk cerita anak yang angkat ini sih emang sebenarnya sedih sih ya karena Iya. udah nggak punya ibu gitu kan. Dan aku melihat kenapa bisa menyayangi dia sepenuh hati karena dia ditinggalkan oleh mendiang ibunya ketika ibunya melahirkan dia gitu. Jadi ketika Aduh. melahirkan ibunya meninggal gitu dan itu sih yang bikin sebenarnya sedih banget gitu, kasihan kayak gitu.
Karena yang kita tahu ibu itu kan adalah apa ya, Safe memiliki role yang place sangat lah. penting Iya gitu ya iya nggak sih? betul. Iya, safe place-nya anak gitu Mm-mm. kan, role modelnya anak gitu kan yang membentuk tunas bangsa negara itu kan ibu gitu. Bayangin gitu ketika anaknya lahir, ibunya meninggal gitu. Kebayang gak sih gitu? Iya iya, sedih Kayak gitu. banget. Itu sedih banget sih. Nggak kebayang sih sebenarnya jujur, tapi aku Iya. yakin pasti anaknya pun sedih banget dan bersyukur banget ketemu sama Miss Dira ya. Iya dan salah satu anak kesayangan aku itu memang dia pintar sih gitu. Dia memiliki kesamaan gitu. Terus kayak dia senang belajar dan Wow. explore banyak hal gitu. Dan ketika dia lomba, walaupun mungkin dia sedikit malas ya belajarnya gitu kan. Tapi ketika lomba dia selalu menang gitu. Jadi aku ngeliat kok bisa Wow. sama gitu kan. Iya iya, iya. Kok bisa Maksudnya ada dengan kesamaan pengalaman gitu ya. masa kecil Miss Dira kali ya, Iya dari gitu. kecilnya. Kayak Oke. gitu sih. Karena ada kesamaan itu jadi kayak bikin lebih ini Iya ya. kan kayak jadinya apa ikatan psikologisnya lebih dekat gitu kan karena Iya memiliki iya banyak iya. kesamaan kayak gitu. Dan kalau anak angkatnya tuh manggilnya gimana nih ke Miss Miss Dira? sih, Miss. Oh Miss, oke Iya, oke. gitu. Kalau misalnya dia lagi sama keluarganya gitu atau gimana, maksudnya mencari kah ke Miss Dira gitu? Iya, jadi dia dia sering banget gitu kayak kalau misalnya lagi di luar kota tuh sama sama papinya gitu dia suka ingin ke rumah Miss Dira gitu kayak ingin gitu mampir gitu terus Iya iya aku iya. suka masakin makanan-makanan kesukaannya dia gitu jadi kayak ya mungkin kalau untuk anak kecil ya menemukan sosok figur yang tidak dimilikinya dari semenjak dia lahir ke dunia ya mungkin tersentuh juga Tersentuh hatinya juga kayak ya. gitu. Iya. Aku lihat tuh Miss Dira tuh hebat banget, bukan cuman punya anak angkat aja, bahkan anak yatim juga ya. Iya, Sering banget anak kan yatim. ngadain acara sama anak yatim. Iya. Kalau boleh jujur ya, kenapa aku sangat sayang sama anak-anak, apalagi anak-anak yang memiliki, keterbatasan gitu ya. Karena ya, dulu juga orang tua aku tuh sering pergi-pergi gitu, jadi aku melihat kayak, apa ya, ada ruang hampa dalam hidup aku gitu. Iya, Sesuatu yang semestinya aku dapetin gitu kan kayak iya, iya. afeksi, kehangatan, kasih sayang gitu. Kan percuma ya kalau misalnya kita punya segala sesuatu di rumah tapi misalnya sesuatu yang fundamental gitu berupa kasih sayang atau kehangatan dari orang tua tuh nggak ada. Jadi Hmm, ketika aku di fase dewasa gitu, aku memiliki sesuatu misalnya Tuhan kasih aku kelebihan dalam segi materi. Ya aku pasti akan lebih dedikasikan apa yang aku miliki itu untuk anak-anak yatim dan wow. anak-anak gitu. Karena aku ngerasain gitu. Pernah ada di posisi Sedihnya gitu ya, kan, sedihnya kayak sedihnya. gimana sih misalnya nggak punya orang tua, terus mau apa-apa nggak bisa, bayangin nggak deh, kayak Iya, sedih iya, banget nggak iya. sih gitu. Nah jadi ketika kita dikasih kepercayaan sama Tuhan gitu kan, privilege, kelebihan, ya sebisa mungkin aku akan mendedikasikan apa yang aku miliki itu untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama anak-anak yatim kayak gitu. Dan aku yakin banget sih anak-anak yatim ini pun melihat Miss Dira tuh pasti sayang banget, Amin kayak semoga care ya. banget ya. Wow, luar biasa. Nah, kalau proyek-proyek yang pemerintah ini yang balik lagi ke yang tadi ya, kayak ada aku pernah denger nih, Miss Dira menangani juga, sempat menangani proyek MBG juga. Itu seperti apa tuh? Kalau untuk MBG sih sebenarnya aku lebih ke kayak supply ini aja deh kayak supply komoditinya aja misalnya kayak telur atau mungkin susu gitu hal-hal yang dibutuhin sama para pengusaha-pengusaha yang melakukan project MBG MBG itu itu. ya? Oke, jadi membantu aja seperti Iya, mereferalkan lagi sih jatuhnya ya? iya karena aku lebih sukanya yang bersifatnya sosial kayak gitu kayak Oke. membantu korban bencana alam kayak gitu kan. Nah, yang korban Kayak bencana gitu. alam dari yang BPBD itu gimana tuh Miss Dira? Nah, jadi karena aku senantiasa melakukan kolaborasi yang sifat itu pentahelix gitu kan. Jadi kita melibatkan berbagai macam elemen penting gitu kan. Unsur-unsur yang penting dalam pemerintahan untuk bisa melakukan proyek sosial bersama kayak gitu. Oke. Ya kayak kembali lagi ke kondisi Indonesia itu yang berada di ring of fire gitu. Jadi resikonya itu karena kita ada di posisi ring of fire sehingga banyak banget loh bencana alam yang terjadi di Indonesia gitu. Kalau misalnya bukan kita yang peduli sama sesama, jadi mau siapa lagi gitu. Jadi perlu adanya peranan-peranan para generasi muda gitu kan yang melek terhadap
keadaan sosial dan juga masyarakat untuk bisa turut bahu-membahu untuk membantu para korban-korban yang terdampak bencana alam kayak gitu. Kalau yang terdekat nih pernah ngalamin apa atau misalnya persiapan penanggulangan bencana mungkin ya yang aku pernah dengar tuh kayaknya mau megatrust lah, mau Iya, apalah maksudnya Megatrust. itu seperti apa nih kalau antisipasi dari pemerintah sendiri yang berkolaborasi dengan Miss Dira? Kalau saya sendiri kan tergabung di komunitas filantropis itu ya. Jadi komunitas filantropis itu yang senantiasa aware terhadap kehidupan sosial masyarakat pada umumnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mendengar sebuah isu misalnya dari BMKG kalau akan terjadi sebuah bencana yang sangat besar atau megatrust, ya kita langsung membentuk kayak mitigasi Komite gitu ya? bencana ya, Oke. komite gitu. Kita melakukan mitigasi bencana sedini mungkin. Misalnya sosialisasinya melalui film gitu kan, kayak yang dilakukan oleh 9 Matahari kalau di Lembang atau di Bandung ya, karena kan itu sesar Lembang ya gitu. 9 Matahari itu Iya, iya. mensosialisasikan bagaimana kalau misalnya nanti terjadi megatrust apa yang harus dilakukan kayak gitu. Atau titik kumpulnya di mana ya yang aman kayak gitu kan, pasti orang tuh bakal panik ya. Gede banget kan megatrust itu Oke. kan kayak gitu. Kalau misalnya kita masyarakat nih yang di rumah yang mau ngecek kalau misalnya titik kumpul yang seperti tadi tuh yang diperlukan kalau ada bencana ya amit-amit sih ya megatrust itu terjadi, tapi kalau misalnya kita mau dapat infonya harus kemana nih Miss Dra? Tentunya kita harus sering banget ngecek situs-situs pemerintahan kayak BPBD gitu kan untuk penanggulangan bencana gitu. Atau kita bisa lihat berita-berita sekitar pemerintahan kayak dari BMKG dan sekitarnya, karena itu penting banget kan kayak gitu. Tetap ngecek lah ya, Iya, jangan kita harus terlalu. aware ya. Sesibuk apapun kita harus aware Iya tentang bener itu. sih, karena daripada menyesal ya lebih baik kita Iya, prepare juga betul ya. banget. Oke. Nah kita mau nanya nih kalau misalnya personal branding untuk maksudnya komunikasi yang tadi yang pokoknya yang semua Miss Dira lakukan untuk bisa berkoneksi dengan para pejabat tadi, maksudnya supaya kita juga punya skill yang ditingkatkan lah untuk terutama mompreneur yang di rumah supaya semakin bagus ke depannya gitu. Iya. Nah harus seperti apa sih? Kalau personal branding itu tentunya akan senantiasa meningkat sesuai dengan value diri yang kita miliki. Berarti bangun value diri dulu ya, Jadi oke. personal branding itu selaras dengan value yang kita miliki. Semakin besar value diri yang kita miliki, maka personal branding yang kita miliki pun akan senantiasa meningkat gitu. Oke. Kayak gitu. Koreksi aku kalau salah ya, berarti value itu berarti kita harus apa nih yang bisa kita kasih atau berikan untuk masyarakat. Betul, Bener ya? gitu. Apa yang kita Oke. bisa tawarkan buat yang lainnya gitu, value gitu kan. Sehingga Mungkin bisa gak selalu memberikan harta, kontribusi. tapi Iya. waktu. Atau mungkin dalam segi pengetahuan atau ilmu kan itu bisa juga gitu kan, memberikan kontribusi nyata buat masyarakat dalam bentuk Iya inovasi sih. misalnya gitu kan, kayak gitu. Lebih ke solusi lah pokoknya daripada Iya. cuman komplain ya, karena Wah. banyak banget orang tuh gampang komplainnya jalan rusak, ini rusak, ini Iya, rusak gitu ya. kita harusnya lebih berpikir kreatif dan analytical thinking. Jadi kayak solusinya gimana gitu kan. Iya. Kayak gitu. Mungkin kalau saya dari sisi masyarakatnya ya, mungkin ada stigma-stigma yang kurang bagus lah gitu tentang pemerintah, atau karena memang orang yang ngomel-ngomel tadi doang tapi mereka nggak mikirin solusi. Nah kalau dari Miss Dira sendiri bayangannya gimana ya supaya melihat pemerintah itu seperti apa, terus apa yang harus ya mungkin tadi kan cara negosiasinya mungkin yang salah, cara berkomunikasi yang salah. Iya. Mungkin ada masukan. Tentunya perlunya ada sosok ya yang bisa menjadi penyambung lidah rakyat atau masyarakat. Seperti Miss Dira. Ya bisa jadi. Jadi Iya. misalnya kalau diposisikan kita ada di tengah-tengah nih, misalnya masyarakat memiliki inspirasi dan aspirasi yang mau disampaikan oleh pemerintah, cuman mungkin karena keterbatasan akses atau lain hal sebagainya, pastinya perlu sosok yang bisa menyambungkan lidah rakyat gitu kan. Betul. Nah itu, jadi sosok-sosok yang seperti itu yang harus memiliki kapasitas diri yang baik, cara berkomunikasi yang baik, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa tersampaikan dengan baik ke pihak pemerintah, seperti itu. Wow, good banget. Nah untuk para mompreneur yang pengen meningkatkan skill komunikasinya atau untuk anak-anaknya seperti tadi ya untuk bisa negosiasi,
ada nggak nih yang bisa disampaikan mungkin dari Miss Dira, kayak mungkin bisa follow IG-nya atau apa gitu? Communication is the most important skill in our Yes. life. Komunikasi itu adalah skill yang paling fundamental dan penting banget dalam kehidupan manusia. Untuk semua lini kehidupan. Kita Oke. bersosial, dalam kita berkeluarga gitu kan, apalagi dalam dunia kerja dan juga bisnis serta akademik. Jadi buat para momspreneur dan juga mom precious ya, Precious Mom. ya precious Para mom yang mau Precious Mom. meningkatkan skill komunikasinya dalam public speaking gitu, bisa banget follow Instagram kita di DS Public Speaking Center. Dan pastinya ada diskon khusus kalau bilang kodenya adalah Precious Mom. Terima kasih banget ya Miss Dira yang udah hadir, terus udah menceritakan banyak sekali kisah tentang pentingnya komunikasi. Terima kasih juga para mompreneur yang udah dengerin podcast kami sampai akhir. Saya Jen, host dari Precious Mom. Bye-bye.